Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat Pak. Ini saya memperjuangkan bertanya kepada Pak Anies itu sejak kemarin di Serang Pak. Di kampus Bina Bangsa. Berjuang untuk bertanya, Bu? Berjuang untuk bertanya. Berjuang untuk dapat mic ini Pak. Masya Allah. Memang distribusi mic nggak selalu merata, Bu ya. Terima kasih. Selama ini saya selalu sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anies tentang semua hal. Ibu maaf namanya siapa? Nama saya Imro'ah Thayyibah, Ibu. Siapa? Imro'ah Thayyibah, artinya wanita yang baik. Menurut ibu saya. Saya selalu kagum dengan semua pemikiran Bapak Anies yang menurut saya integral, selalu detail dan memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain gitu loh. Dan saking bingungnya, saya tidak menemukan yang lain gitu ya. Cuma kemarin saya termasuk yang berduka Pak ketika Bapak tidak jadi presiden gitu ya. Semoga tahun depan doa saya setiap tahajud itu semoga Bapak Anies menjadi presiden gitu. Yang ingin saya tanyakan Bapak ya, selama ini saya dari Banten Pak, kemarin ada pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. Selalu dalam pemilihan saat ini saya bingung banget untuk memilih siapa yang akan saya pilih. Ketika saya suka orangnya, saya nggak suka partainya gitu loh. Kemudian dan dua-duanya akhirnya ketika tidak memilih apa dampaknya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya kami sikap kami yang paling bagus gimana? Apakah golput? Apakah saya harus memilih atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, Ibu punya waktu 5 tahun untuk mikirin jawabannya, Bu. Karena pilkadanya udah selesai kemarin, Bu. Jadi memang mikrofonnya sampai ke tangan Ibu terlambat, Bu. Kalau mikrofon sampainya minggu lalu saya jawab, Bu, itu, Bu. Pemilu 5 tahun lagi. Jadi masih panjang, Bu. Boleh Ibu renungkan nanti, Bu. Tapi gini. Ya, ini seriusnya nih gini. Ada yang menyebut jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu artinya apa ya? Yang logis. Yang rasional itu artinya apa ya? Jadi kalau dikatakan pemilih rasional itu sebetulnya yang gimana ya pemilih rasional itu ya? Bijak, apalagi? Fleksibel, milih fleksibel ya. Bu gini, rasional dari kata rasio. Artinya apa rasio itu? Perbandingan. Rasionya berapa? 2:3. Betul ya? Rasio itu artinya perbandingan. Sehingga seseorang disebut rasional, dia memilih dengan membandingkan. Nah itu namanya rasional. Kalau ada orang milih tanpa membandingkan, nah itu namanya tidak rasional. Nah, kalau ada orang nih memilih, saya memilih dia karena orangnya cakep, cantik, menyenangkan. Rasional tidak? Rasional ya, Bu? Rasional. Memang buat dia yang penting penampilan gimana? Rasional itu kan dia membandingkan kan? Saya bandingkan mana yang lebih cakep, mana yang lebih cantik, itu yang saya pilih. Itu artinya makanya saya sering bilang jangan sering bilang pemilih rasional sama pemilih irasional. Yang milih karena cakep, karena cantik, karena tampilan dianggap irasional. Bukan, itu rasional juga. Yang tidak rasional itu kalau nggak bandingin, tutup mata. Pokoknya coblos. Pokoknya yang ini, mau apapun pokoknya yang ini. Nah, itu baru irasional, Bu. Nah, Ibu itu rasional sekali tadi. Saya untuk orangnya kriterianya ini, untuk partainya kriterianya ini. Kok nggak nyambung ya? Terus Ibu ketemu dilema kan? Partainya, ideologinya beda, kebijakannya beda, tapi orangnya kok baik ya? Gitu. Dilema nih Bu, betul kan Bu? Nah,
Jadi saya usul Ibu sekalian untuk lebih sering nanti mengambil ranking. Apa sih yang paling penting? Kalau Ibu memilih untuk posisi eksekutif, maka yang paling penting adalah orangnya. Kalau mengambil untuk legislatif, maka partainya menjadi lebih bermakna. Tapi untuk eksekutif orangnya, karena dia akan bekerja sebagai eksekutif 24 jam. Jadi lihat orangnya. Jadi diurutin tuh. Orangnya dulu baru partainya. Lalu orangnya tuh dilihat apanya. Nih orangnya nih, perhatikan. 1, kompetensinya nyambung. Yang kedua, relevansi. Kompeten tapi nggak relevan gimana? Nggak nyambung. Terus yang ketiga, bermasalah atau tidak? Bermasalah apa tidak? Bermasalahnya bermasalah apa? Tidak ada manusia tidak punya masalah, Bu. Oke? Kita lihat bermasalah, ada masalah hukum atau tidak. Punya rekam jejak korupsi atau tidak. Kalau cari orang bersih, susah, Bu. Jadi makanya istilahnya saya bermasalah atau tidak bermasalah. Lalu sesudah itu tentukan pilihan orangnya, gitu Bu kira-kira. Ini Ibu catat baik-baik, 5 tahun lagi Ibu pakai ya. Baik, terima kasih Pak Anies.